Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian fikih muamalah pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membuat kita digolongkan menjadi orang-orang saleh. Karena kesolehan ini, kata Imam Tirmidzi, bisa membuat seseorang itu mendapatkan doa dari setiap muslim di dalam salatnya. Assalamu alayka wa ala ibadiyas salihin. Maka beliau mengatakan, man arada ala hadzal salam, barang siapa yang kemudian menginginkan doa ini yang dibacakan oleh setiap muslim di dalam salatnya, maka kun abdan saleh. Jadilah orang yang saleh. Sehingga ketika dia masih hidup sampai kemudian dia sudah meninggal dunia, maka senantiasa didoakan oleh setiap muslim di dalam salatnya. Maka saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Dari kita masih hidup sampai meninggal didoakan oleh miliaran manusia dalam salatnya. Maka syaratnya itu jadi orang saleh. Taib, kita masih menyelesaikan bab rezeki. Hari ini kita akan coba kemudian untuk membahas, membuka atau kemudian mencoba menemukan jalan-jalan rezeki yang kemudian sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tapi pada pagi hari ini kita akan bahas asbab ukhrawi. Ya. Kalau asbab dunia, insya Allah Bapak Ibu di sini ahlinya semua. Ya. Tapi hari ini kita bahas asbab ukhrawi. Maka kadang ada orang tuh asbab dunianya sedikit, tapi asbab akhiratnya banyak. Maka hasil yang dia dapatkan itu banyak. Ya. Ada orang asbab dunianya banyak tanpa melibatkan asbab akhirat. Maka kemudian seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, dia ini akan terus-menerus merasakan kegelisahan, terus-menerus merasakan keresahan, terus-menerus merasakan kegalauan. Maka insya Allah kita akan coba untuk kemudian melihat apa asbab-asbab ukhrawi yang kemudian harus kita lakukan dalam hidup sehingga kemudian ini bisa memperlancar rezeki kita. Asbab pertama, termasuk asbab yang paling banyak disepelekan oleh manusia, termasuk asbab yang dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak berpengaruh terhadap ikhtiar dia di dalam mencari rezeki, yaitu doa. Doa. Berapa banyak orang yang melibatkan doa di dalam ikhtiarnya? Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu mengatakan begini, atahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Ya. Apakah engkau meremehkan dan menganggap remeh doa, tapi tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa? Nah, ini menggambarkan bahwasanya
Banyak orang berdoa tapi menjadikan doa sebagai usaha terakhir. Padahal doa ini sudah harus dimulai ketika kemudian kita memulai ikhtiar mencari rezeki. Ya, sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, Nabi itu mengatakan kepada dirinya, walau milha ta'amikum, walaupun garam untuk engkau makan, minta kepada Allah. Ini kinayah bahwa untuk yang paling remeh, minta kepada Allah. Apalagi untuk hal-hal yang kira-kira nafkah kita untuk keluarga, lebih-lebih itu kita harus minta kepada Allah. Inilah kemudian tabiat kita. Kadang-kadang untuk sesuatu yang sudah kita kuasai atau yang sudah rutin kita lakukan, kita tuh tidak lagi menghadirkan doa. Saya ingat Umar bin Khattab. Ini kan menjadikan doa yang kemudian sangat jadi senjatanya yang paling utama itu Umar. Ya. Umar ini kan orangnya tegas, Pak. Orangnya tegas. Ya. Jadi Umar ini punya doa. Ya. Semoga kemudian beliau ini wafat di kota Nabi dalam keadaan syahid. Ya. Doa ini dianggap remeh. Ya Umar, engkau di kota Madinah. Kalau kemudian ingin doamu terkabul ya harus ke Syam. Nah, di sana ada bangsa Romawi yang kemudian sedang berhadapan dengan kaum muslimin. Ya. Apa yang terjadi? Umar tuh meninggal saat sholat subuh. Ya. Itu ditusuk oleh seorang majusi. Ya, ahli racun. Ya. Maka kemudian Umar meninggal dengan usus terburai, ya, dalam keadaan racun sudah menyebar di tubuhnya. Tapi ketika ditanya sama sahabat yang sedang megang, ya, yang nusuk saya siapa? Abu Lu'lu'ah, budaknya Abu Mughirah. Apa kata Umar? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yadi man lam yad'il Islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ajalku di tangan seseorang yang menyeru kepada Islam. Doanya terkabul. Ya, maka kita itu kadang suka menjadikan doa sebagai sesuatu yang remeh. Kita menganggap bahwa doa ini tidak terlalu berpengaruh sebagaimana ikhtiar dunia kita. Betul? Maka sebenarnya pintu rezeki itu termasuk yang paling berpengaruh dalam ikhtiar rezeki Bapak Ibu, yaitulah doa. Makanya Nabi itu kan setiap ba'da subuh apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Nabi memulai harinya dengan meminta 3 perkara ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti pintu rezeki yang kemudian paling besar di dalam kehidupan manusia adalah doa. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah agar kemudian terus bisa berdoa di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Asbab yang kedua, ya, istighfar. Istighfar. Ya. Nah, zamannya Nabi Nuh, ya, itu terjadi kekeringan yang kemudian membuat wanita-wanita menjadi mandul. Pernah nggak kita mengalami situasi di mana kekeringan itu sampai pada tingkatan membuat para wanita menjadi mandul? Saya rasa belum pernah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah merasakan panas yang paling panas itu berapa derajat? 40. Ya. Kalau di Arab itu bisa sampai 48. Kalau kita bayangkan ketika diceritakan zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi kekeringan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Ya, di sini Allah berfirman, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Maka ini yang pertama dilakukan oleh Nabi Nuh. Beliau suruh kaumnya untuk kemudian banyak-banyak semuanya meminta ampun kepada Allah. Ya. Yang menarik setelah ayat ini, kalau mereka sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah katakan yursilus samaa 'alaikum midrara. Ya. Maka Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan diadakan kebun-kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Maka Umar bin Khattab ketika Madinah terjadi kekeringan yang sama, maka yang pertama sekali dilakukan adalah menyeru kepada kaumnya untuk kemudian memohon ampun kepada Allah. Maka sudah seharusnya dalam kondisi-kondisi yang sempit seperti pandemi, ada seruan-seruan untuk kemudian meminta ampun kepada Allah. Ya, ya mungkin secara apa ya? Secara nasional belum ada ya. Kita lupa itu. Zaman Nabi Nuh, Umar, semuanya melakukan hal yang sama. Nabi Ayyub, ya, mereka itu kemudian menyeru kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Ini sesuatu hal yang kemudian kita itu teralihkan. Ya. Kita lebih banyak kemudian mencari jalan keluar yang lain, padahal kita lupa yang memberi jalan keluar itu Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus meminta ampun. Amin ya rabbal alamin. Karena memang taubat ini nggak boleh ditunda. Ya, Fir'aun tobat nggak Pak? Tobat. Ya. Tapi sudah telat. Ya kan? Ini sudah mau tenggelam baru teriak dia, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Itu sudah telat. Makanya ada namanya al-musawwifin, orang yang suka menunda-nunda, ya. Nah, udahlah nanti aja, ya kan? Ntar deh, ya kan? Nanti dan nanti. Ternyata telat. Didatangi duluan oleh malaikat maut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah athar, ya ini dalam kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian menceritakan sebuah athar tentang Imam Hasan al-Basri. Anna rajulan syaka ilaihi al-jadbi faqala istaghfirillah. Ada seorang laki-laki datang mengeluh kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, beliau ini mengalami musim paceklik. Nasihatnya sederhana, istighfar. Ya. Kemudian wasyaka ilaihi al-akhar 'ala al-faqr. Ada orang datang mengeluh kefakirannya kepada al-imam. Apa jawabannya? Istighfar. Ya. Wasyaka ilaihi al-akhar jaffaf bustanihi. Kemudian ada yang datang mengeluh tentang kebunnya yang mengalami kekeringan. Apa nasihatnya? Istighfar. Sampai orang yang keempat datang, wasyaka ilaihi al-akhar adamal walad faqala istaghfirillah. Nasihatnya istighfar. Dari 4 orang yang datang dengan kesempitan yang luar biasa, paceklik, gagal panen, kefakiran, belum punya anak. Apa nasihatnya? Istighfar. Berarti ada rahasia yang kemudian sangat luar biasa tentang perkara istighfar. Ya, artinya istighfar ini kan maghfirah, ya, ghafara. Ya, berarti kita minta agar kemudian Allah menutupi dosa kita dan memaafkan kita. Ya, jadi orang tuh kalau nggak istighfar, seakan-akan dia itu menginginkan agar dosanya ini tetap diketahui oleh manusia yang lain. Nah, makanya orang yang berdosa terang-terangan, kata Nabi, semua manusia itu dimaafkan, kecuali orang yang melakukan dosanya terang-terangan. Artinya, dia dengan bangganya memperlihatkan dosanya kepada orang lain, ini tidak termaafkan. Ya. Makanya
berhati-hatilah bagi orang-orang yang bermaksiat kemudian dia menunjukkannya di media sosial. Di saat kemudian kita beristighfar, minta Allah tutupi dosa itu, tapi ada orang yang dengan bangganya dia tunjukkan kepada orang lain. Itu dosa tidak termaafkan. Wal'iyadzubillah. Ya, makanya betapa banyak orang di media sosial itu. Dia minum khamar, ya, dia tunjukkan kepada orang lain dengan begitu bangganya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Ini dua asbab ini susah atau mudah dilakukan? Sampai yang kedua ini susah atau mudah? Ada menggunakan modalnya di sini? Ada yang kemudian harus pakai uang? Nggak ada ya? Mudah. Baik. Cuman iblis ini ya apa dia? Jago memang. Ya. Dia tahu kalau seorang hamba bisa dapat kemuliaan yang besar dengan amalan yang mudah, ini berarti bisa membuat dia ini sia-sia godaannya. Apa? Iblis ini kan memang keahliannya ya satu, menggoda manusia agar lupa. Ya. Dari sudah berapa ribu tahun dia mengerjakan ini, maka kalau dalam strata dalam akademis itu guru besar. Ya. Gurunya guru besar ya dia, makanya kadang-kadang hal yang mudah ini kadang-kadang jadi terlupakan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita kemudian tidak teralihkan dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini memang Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dari hambaku yang bersyukur ini jumlahnya sedikit. Ya. Maka kata syukur, ya, menarik. Syukur dan kufur selalu disandingkan dalam setiap ayat yang Allah firmankan. Syukur dan kufur. Syukur ini artinya menampakkan, kufur ini artinya menutupi. Ya. Maka kemudian orang yang syukur, dalam Al-Quran ini Allah sebut syukur ini kadang dalam dua kata. Syakir, syakur. Indahnya dua-duanya ini punya makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Syakir alladhi yashkuru alal mawjud. Syakir ketika seseorang itu bersyukur atas apa yang kemudian dia rasakan. Berarti yang sudah kita nikmati, kita syukuri, itulah syakir. Contoh, pagi ini Bapak Ibu sehat, maka wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dirasakan. Kita bisa berkumpul seperti ini, wajib bersyukur. Kenapa? Sudah dirasakan, sudah dinikmati. Jadi segala sesuatu yang sudah dinikmati dari apa yang kemudian menjadi anugerah Allah, ini harus disyukuri. Dengan lisan kita tampakkan dia, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi syakur ini luar biasa Bapak Ibu. Syakur ini alladzi yashkuru alal mafqud. Bersyukur atas apa yang belum dirasakan. Allahu Akbar. Selama ini Bapak Ibu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan rezeki. Tapi pernah enggak bersyukur ketika tidak mendapatkan rezeki? Pernah? Contoh. Ini contoh. Kita meminta, diberikan. Bersyukur? Waktu ditolak. Bersyukur? Ya. Misalnya, oh, ada tasyakuran di sini. Kenapa? Alhamdulillah katanya. Saya naik pangkat. Barakallah. Tapi pernah nggak kita dengar ada tasyakuran? Kenapa? Ana diturunin pangkatnya.
Pernah nggak seperti itu? Misalnya ada, ini contoh aja, contoh ya. Misalnya ada seseorang pemilihan misalnya, kan? Tiba-tiba terpilih dia, ya kan? Terus dia mengadakan syukuran besar-besaran. Biasa kan? Pernah nggak ada orang yang dalam pemilihan nggak terpilih tapi dia syukuran besar-besaran? Pernah? Saya tasyakuran. Ya. Asbabnya karena saya tidak terpilih. Allah. Kadang mensyukuri yang didapatkan saja kita jarang, apalagi mensyukuri yang tidak kita dapatkan. Maka ini jalan rezeki yang paling dahsyat juga nih, termasuk dari bab syukur. Ya kan? Kalau kita lebih banyak syukur apa syukurin? Nah, ini memang bahaya sekali ya. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat, ini dari Ibnu Mas'ud. Jadi dia bilang begini, kunna julusan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi suatu hari kami itu lagi duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk dari pintu itu seorang ahli syurga. Tentu semuanya langsung melihat ke arah pintu yang kemudian Nabi katakan, fatala ar-rajul, masuklah seorang laki-laki min ansar, laki-laki ansar, ya. Jenggotnya ini masih basah karena bekas air wudu, qad ta'allaqa na'laihi ala yadihi shimal. Dia lagi megang sandalnya dengan tangan kirinya. Fakana al-ghad, besoknya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatil ula. Nabi mengatakan hal yang sama seperti hari pertama. Akan datang seorang laki-laki ahli syurga di tengah-tengah kalian. Yang masuk orangnya sama. Sampailah hari ke-3. Nabi mengatakan hal yang sama 3 kali berturut-turut. Dan yang muncul orang yang sama. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As ini pengen tahu apa yang membuat laki-laki ini menjadi ahli syurga padahal belum mati. Nabi pernah mengatakan hal yang sama bahwa Bilal, ya, langkah kakinya sudah terdengar ke syurga. Kita tahu amalannya. Ini laki-laki Ansar dikatakan ahli syurga 3 kali. Maka tentu mereka penasaran, apa sih amalannya? Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As ini pura-pura. Dia datang kepada laki-laki ini, inni lahaitu abi fa aqsamtu la tadkhuluha thalatha. Saya punya masalah dengan ayah saya. Saya bersumpah untuk tidak pulang ke rumahnya 3 hari. Boleh saya nginap di rumahmu? Naam, boleh. Nah, ini memang karakter bangsa Arab. Ikramud duyuf, sangat kemudian memuliakan tamu, hatta orang yang baru mereka temui. Maka pulanglah dia, ya, ke rumah laki-laki ini. Dia lihat malam pertama. Malam pertama, dia melihat bahwa laki-laki ini enggak bangun sholat malam. Enggak bangun sholat malam. Kecuali memang kalau dia terbangun dari tidurnya, ya, dia ini dzakarallaha wa kabbar. Dia berzikir dan dia bertakbir. Sampai subuh. 3 hari berturut-turut, beliau tidak menemukan laki-laki ini punya amalan yang istimewa. Ya. Hatta madati thalath, sampai hari yang ketiga. Hampir-hampir saya itu meremehkan amalannya. Kemudian saya pamit, saya bilang kepada dia, Rasul mengatakan engkau adalah ahli syurga 3 kali berturut-turut.
Maka saya itu sebenarnya nggak punya masalah dengan ayah saya. Wala ghadab, wala hajar. Saya tuh cuman pengen tahu apa amalanmu. Ya. Falam tara kathiral amal. Saya tidak menemukan dirimu berbuat amalan yang banyak. Apa kata dia? Amalanku adalah apa yang kamu lihat. Tapi waktu saya mau pergi dipanggil sama dia. Tapi saya punya satu amalan. Saya itu tidak menemukan al-ghish, tidak menemukan ada kedengkian terhadap setiap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Allah. Dengan kata lain, dia bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Walaupun dia tidak dibagi oleh Allah dalam perkara rezeki tersebut. Subhanallah. Pernahkah kita berbuat demikian? Ada saudara kita, Allah kasih nikmat, kemudian kita yang bersyukur. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Atau justru kita bersyukur ketika dia dapat musibah. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan, dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang belum lagi kita dapatkan. Ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai yang ketiga ini. Berat. Ini dari yang tiga ini mana yang paling berat Bapak Ibu? Doa, istighfar, syukur. Mana yang paling berat? Syukur. Oh, baik. Ini sudah mulai dari yang doa agak berat begitu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Taib. Saya izin minum dulu Bapak Ibu. Nah, silakan minum. Oh, belum ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang keempat. Ada asbab rezeki itu melalui ketakwaan. Melalui ketakwaan. Nah, ini apa yang kita lakukan sekarang, mulai dari sholat kemudian menuntut ilmu, ini termasuk kategori takwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Jadi memang takwa ini seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan Allah jadikan baginya jalan keluar. Ya. Jadi memang contoh yang kemudian kita temukan, ya, contoh ketakwaan kemudian membuat Allah membuka pintu rezeki kepada hambanya. Nabi Musa alaihi salam. Ya. Memang Nabi Musa ini ujiannya luar biasa. Ya. Beliau itu berhadapan dengan sebuah kaum yang keras kepala memang. Yaitu Bani Israel. Ya. Bani Israel ini kan kalau kita tarik dalam sejarah itu, Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 4 orang istri dan 12 orang anak. Nanti dari 12 orang anak inilah yang kita kenal dengan sebutan Bani Israel. Yang nanti ketika dipukulkan tongkatnya, laut itu terbelah. Nah, terbelahnya ini jadi 12 lorong. Kenapa? Karena Nabi Musa itu kemudian punya 16 suku. Ya, termasuk diantaranya nanti habis Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Bangsa Bani Israel ini kan minta kepada Nabi Musa. Ketika kemudian
mereka kehausan di tengah padang gurun yang luas. Maka Nabi Musa itu kan memukulkan tongkatnya, maka keluarlah air, 12 mata air. Ketika mereka minta makanan, Nabi Musa minta kepada Allah, Allah turunkan manna wassalwa. Nah, ini rezeki yang luar biasa karena ketakwaan. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Nabi Isa alaihi salam, ya, dalam surat Al-Maidah. Ya. Al-Maidah ini kan artinya hidangan. Ya. Atau contoh ketika Maryam kemudian menendang pohon korma yang belum masak, kemudian Allah turunkan buahnya. Nah, ini memang rezeki yang didapatkan dari ketakwaan. Ya. Makanya memang dari zaman dulu Bapak Ibu, ya, kita itu dikumpulkan setiap hari Jumat untuk mendengar wasiat takwa, karena memang jalan keluarnya itu ada di dalam ketakwaan. Contoh, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal lagi thayyib. Jadi manusia semua, mau dia muslim, dia non muslim, dia Yahudi, dia Majusi, kalau dia mengupayakan asbab ini, Allah kasih. Tapi kalau dia jadi orang beriman, maka ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang beriman, makan dari yang baik-baik. Orang beriman, dia tidak akan pernah merasakan kelelahan di dalam mencari rezeki. Dari manusia biasa jadi orang beriman, Allah dekatkan. Hasilnya Allah lipat gandakan. Puncaknya adalah ketika dia menjadi orang bertakwa. La fatahna mina sama'i wal ardh. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau satu kaum itu mereka beriman dan mereka bertakwa. Apa yang kurang dari negeri kita ini? Orang pintarnya kurang? Banyak, Pak. Alam kita subur, Pak. Tapi orang yang bertakwa mungkin masih kurang. Ya. Padahal ini kemudian menjadi asbab Allah itu menurunkan keberkahan kepada satu kaum. Ya. Kita ulang lagi. Pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, takwa. Masya Allah. Mana yang paling sulit? Nah, ini sudah mulai dari ringan, agak ringan, berat, agak berat. Tapi insya Allah seberat apapun nggak pakai modal, betul? Salat pakai modal? Ambil air wudhu bayar? Baca Quran bayar? Dulu Ibnu Mas'ud itu ketika orang yang membacakan Quran secara terang-terangan pertama kali di sisi Ka'bah itu Ibnu Mas'ud. Habis baca digebukin sampai bonyok sama Quraisy. Zaman sekarang baca Quran digebukin, bayar? Enggak. Bermaksiat bayar? Main judi harus pakai uang? Berzina harus pakai uang? Harus. Tapi kenapa yang pakai uang ini mereka lakukan, tapi yang gratis tidak mereka lakukan? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima. Nah, ini menarik ini yang kelima. Makanya kita bahas dari yang ringan, agak ringan, berat, agak berat. Ini levelnya ini udah mulai naik. Tapi semua ini insya Allah dimudahkan. Silaturahim. Apa yang kita pahami selama ini dari silaturahim? Saling mengunjungi. Nih, saya bawain hadiah kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu balas ngasih hadiah kepada saya. Ini silaturahim?
Kita dikunjungi, kita kunjungi balik. Ini silaturahim? Silaturahim, baik. Kita lihat dari pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laisal muwasil bil mukafi, walakin antasil man qata'ak." Bukan silaturahim yang namanya al-mukafi. Al-mukafi ini balas membalas. Dia dikasih hadiah, dia balas hadiah. Dia dikunjungi, dia balas mengunjungi. Suatu saat orang yang ngasih hadiah ini berhenti ngasih hadiah, dia pun berhenti. Suatu saat orang yang sering mengunjungi dia ini berhenti mengunjungi dia, maka dia berhenti mengunjungi orang tersebut. Nah, ini namanya al-mukafi. Kadang-kadang dia tidak memberi lebih dari apa yang dia dapatkan. Kalau dia dikasih kebaikan, maka dia balas kebaikan. Kalau orang berhenti memberi kebaikan, maka dia juga berhenti. Kalau orang kemudian berbuat buruk kepada dia, dia balas keburukan. Bapak Ibu ketika datang di hajatan, pernah nggak mendengar pertanyaan? Nggak usah datang, kenapa? Dulu hajatan kita dia nggak datang. Pernah? Oke. Ini berarti kita belum masuk tahap silaturahim. Kita masih al-mukafi. Kita baru memberi sebatas apa yang kita dapat. Makanya kadang kita ini suka menyederhanakan atau menganggap ringan silaturahim. Bisa jadi yang kita anggap silaturahim ternyata bukan silaturahim, tapi al-mukafi. Kita ini mungkin hanya masih dalam tahap balas membalas. Kata Nabi SAW, silaturahim adalah menyambung sesuatu yang tadinya terputus. Nah, ini baru dikatakan silaturahim. Berarti Bapak Ibu mau sedekah, ada dua orang, yang satu sahabat, yang satu musuh. Kasih kemana kira-kira? Ini misalnya mau ngirim apa? Mau ngirim makanan. Dia list dulu tetap. Ibu ini jangan. Kenapa? Jarang senyum sama saya. Yang ini jangan. Kenapa? Dulu tuh pernah masalah sama saya. Pernah nggak seseorang ketika mau membagi sesuatu, dia list yang nggak suka dengan dia? Yang ini kasih, kenapa? Dia benci sama saya. Yang ini kasih, kenapa? Dulu pernah masalah sama saya. Yang ini ngasih, kenapa? Dia benci sekali sama saya. Ini kalau berhasil dilakukan, maka dia sudah menyambung silaturahim. Nabi mengatakan, "Man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi, falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah panjangkan usianya, Allah luaskan rezekinya, maka sambunglah, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Memang dalam Al-Quran itu Allah katakan tentang satu kecenderungan. Satu kecenderungan orang yang Allah lebihkan dia. Entah itu ilmunya, entah itu hartanya, entah itu kekuasaannya, maka ada satu kerusakan yang dilakukan oleh manusia dalam masalah ini. Ketika Allah lebihkan dia, ya, dia akan melakukan atau memutus silaturahim. Wa tuqatti'u arhamahum. Ini bahaya. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Tidak bisa kemudian melihat, tidak bisa mendengar. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebaikan. Maka silaturahim ini bisa memudahkan asbab rezeki seseorang. Ada seseorang Bapak Ibu, dia ini seorang pedagang. Ada orang dagangnya itu 7 hari selama seminggu dagang terus, tapi dia dagangnya ini hanya sampai hari Jumat. Sabtu Minggu tutup. Apa yang dia lakukan? Ternyata Sabtu Minggu ini dia menyambung silaturahim.
Dia kunjungi orang-orang yang sudah lama tidak dia ketemu, dia bawakan hadiah kepada mereka. Masya Allah. Orang-orang seperti ini bisa kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak dari orang lain yang ikhtiarnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia menyambung silaturahim. Silah rahim. Silah artinya menyambung, rahim, rahim. Ulama itu bahkan ada yang mendefinisikan lebih dalam, mohon maaf, rahim, rahim ibu. Menyambung rahim-rahim berarti saling mencintai dan menghormati walaupun tidak berasal dari satu rahim ibu yang sama. Itu silaturahim. Mencintai yang tua seakan-akan mencintai abangnya sendiri yang berasal dari satu ayah dan ibu. Menyayangi yang muda seperti halnya dia menyayangi orang yang berasal dari ayah ibu yang sama. Indahnya Islam, substansinya ini membuat orang itu jadi semakin menjiwai apa yang diperintahkan. Silaturahim berarti menyambung rahim seakan-akan berasal dari satu bapak ibu yang sama. Kalau bapak ibu di sini sudah mencapai level itu, maka dipastikan sudah melakukan yang namanya silaturahim. Ini luar biasa. Ya, kalau kita di masjid ini sudah bisa saling menyayangi seakan-akan berasal dari seayah seibu, maka insya Allah Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Sudah 5. Mana yang paling berat? Berbuat baik kepada musuh berat? Berat, Ustaz. Ya. Kalau berbuat baik kepada sahabat biasa itu ya. Tapi kalau berbuat baik kepada orang yang membenci kita itu luar biasa. Saya punya sahabat, sekali ada yang gak suka dengan dia, maka akan dia berikan hadiah terus kepada orang tersebut. Tapi ya Bapak Ibu habis ini kalau terima hadiah jangan seuzon dulu ya. Tiba-tiba dikirimin sesuatu, wah ini. Nah, butuh hati yang luas memang untuk kemudian bisa mengamalkan ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah luaskan hati Bapak Ibu sekalian. Dan yang membahagiakan itu adalah ketika bisa mengamalkan ini semua. Hati itu kalau sudah luas, permasalahan hidup tuh jadi mudah, ringan. Hati itu kalau luas, bisa menampung apa saja. Tapi hati kalau sudah sempit, hatta rumahnya luas Pak, itu rasanya sempit aja. Walaupun mobilnya banyak, rasanya tuh sempit. Uangnya banyak, rasanya sempit. Tapi kalau sudah luas, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan hati kita dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nasi berapa menit lagi? 50 menit. Ini berarti tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tambah lah ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu nggak kerja? Oh sudah pensiun, Masya Allah. Emang apa ya? Nabi itu Islam ini sangat memperhatikan masa muda. Ya. Sampai-sampai ada hadis Nabi mengatakan ada di antara 1 dari 7 golongan yang nanti dinaungi di hari kiamat. Siapa dia? Anak muda yang taat. Ya bukan berarti yang tua tidak dinaungi, insyaallah. Yang tua ini memang sudah seharusnya. Kalau tua belum lagi bertaubat, belum lagi ke masjid, ya mau kapan begitu kan? Makanya kalau saya hitung di sini anak mudanya, mungkin hanya beberapa. Ya. Anak mudanya biasanya di mana? Lagi tidur. Masya Allah. Ya.
Mudah-mudahan anak muda kita ini bisa taat. Amin. Karena Islam ini pada awalnya itu ditegakkan oleh anak muda, Pak. Oleh anak muda. Sampai sejarah dalam Islam itu banyak menceritakan tentang anak muda. Ya, contoh ya, Mus'ab bin Umair. Pernah dengar Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu? Ini nama yang Masya Allah, Pak. Kata Nabi, orang yang paling banyak merasakan nikmatnya dunia yaitulah Mus'ab bin Umair. Saking gantengnya, kata Al-Barra ibnu Azib, ka'annahu rijalul jannah. Saya tuh kira dia ini pemuda dari surga. Tapi dia jual dunianya untuk mendapatkan akhiratnya. Dia tinggalkan dunianya. Jadi waktu dia memilih menjadi seorang Islam, itu ibunya sampai mogok makan. Dia istiqomah. Finansialnya diputusin, tetap istiqomah. Disiksa, tetap istiqomah. Masya Allah. Itu termasuk seorang pemuda yang kemudian Nabi menangis ketika dia meninggal di perang Uhud. Ya. Masya Allah. Memang dalam kajian-kajian subuh ini yang paling banyak adalah orang tua. Tapi antum masih kelihatan muda semua. Seakan-akan, ya iya kan? Sudah tua tapi masih sanggup bangun sholat subuh, hadir ke masjid. Yang justru masih apa? Kata masa muda nih masa apa? Masa masih kuat, masih berapi-api ya. Justru yang kelihatan lemas di waktu subuh nih anak muda ya, tapi anak muda yang hadir sini segar-segar semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah lagi-lagi untuk bisa melakukan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, karena memang silaturahim ini dahsyat Bapak Ibu. Sampai pada tahap dikatakan bisa memanjangkan usia, bisa meluaskan rezeki. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Amin ya Rabbal. Karena memang nggak ada pilihan, Pak. Ya. Kalau nggak mau menyambung silaturahim, maka kemudian la tadkhulul jannah. Tidak akan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Ini bahaya, Pak. Kalau tidak bisa kemudian kita lakukan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ya, maka dikatakan silaturahim tadi, saya ulangi lagi, ya, dikatakan di dalam Ruhul Ma'ani, ya, Ar-Rahim yang dimaksudkan rahim wanita. Maksudnya di mana janin itu terlindungi dalam perut wanita, maka istilah rahim ini digunakan untuk kemudian menggambarkan karim kerabat. Jadi orang kalau sudah bisa menghidupkan silaturahim, dia sudah bisa menghidupkan rahmah. Rahmah ini kasih sayang ya. Waktu puasa itu kita bahas ini. Kita bahas di sini. Bagaimana kemudian Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yauma khalaqas samawati wal ard." Allah menciptakan 100 rahmah, 100 nikmat ketika menciptakan langit dan bumi. Fa'ahbata rahmatan minha ilal ard. Hanya satu yang diturunkan di dunia, yang 99 disimpan di akhirat. Wabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu ini, seorang ibu menyusui anaknya yang masih bayi. Wabiha tashrabu tayru wal wuhushu minal ma. Dengan satu rahmah ini, seekor binatang buas minum dari tempat yang sama dengan seekor burung yang kecil. Wabiha ta'ishul khalaiq. Dengan rahmah ini semua makhluk saling menghidupi antara satu dengan yang lain. Pernah melihat seekor harimau memakan anaknya sendiri? Enggak. Kenapa? Karena rahmah yang Allah titipkan kepada mereka. Jika kemudian manusia berhasil menghidupkan rahmah ini, maka itulah dengan jalan menyambung silaturahim. Itu namanya menghidupkan rahmah. Karena kalau ini mati, maka kita pun berbahaya. Ya. Waktu itu saya ingat memberikan 2 contoh di sini bagaimana seorang wanita pelacur zamannya Bani Israel pada saat itu, al-baghaya min baghi Bani Israel,
dia melihat anjing berputar-putar di dekat sebuah sumur, dia turun, dia ambil air dengan sepatunya, dia kasih minum anjing itu, maka dia dikatakan masuk surga. Walaupun dia seorang ahli maksiat, tapi dia masih punya rahmah di dalam dirinya, sehingga rahmah ini menjadi asbab dia terselamatkan dengan maksiatnya, dia selamat. Atau Nabi menceritakan dalam riwayat Abdullah ibn Amr tentang seorang wanita ahli ibadah, hiya sa'imah, hiya qa'imah, lakin hiya finnar, tapi dia di neraka. Apa sebabnya? Dia punya seekor kucing, sajjanatha hatta mata. Dia ikat sampai kemudian mati kelaparan. Maka amalannya tidak bisa menyelamatkan dia di sisi Allah. Maka berhati-hatilah kita ketika enggak mampu menghidupkan rahmah ini, maka amal ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Maka sambung silaturahim berarti menghidupkan rahmah. Menghidupkan sesuatu yang tadinya sudah mau putus, kita hidupkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat fahdina li salihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin, wa ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi ad-dunya illa ma'a syahadatil iman. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.